yang tahu nggak jawabannya apa? Saya Bu. Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian tersebut. Ya, betul sekali Sakinah. Selain itu, etika juga mempunyai prinsip. Ada yang tahu nggak apa aja prinsip-prinsip etika? Saya Bu, jadi prinsipnya ada 8 Bu. 1. Tanggung jawab profesi. 2. Kepentingan publik. 3. Integritas. 4. Objektivitas. 5. Kompetisi dan kehati-hatian profesional. 6. Kerahasiaan. 7. Proporsional. Dan 8. Standar teknis. Ya benar Kamelia, itulah prinsip etika. Nah dari sini, anak-anak ada yang mau ditanyakan atau tidak? Bu, seorang auditor mempunyai kewajiban seperti apa? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Sakinah? Saya Bu, jadi kewajiban auditor ialah mensertifikasi bahwa laporan publik melaporkan status keuangan korporasi yang secara wajar menampilkan posisi keuangan dan operasi korporasi untuk periode terkait. Benar sekali Vio. Anak-anak, setelah kita belajar dan memahami materi ini, Ibu mau bertanya nih, gambaran profesi atau cita-cita kalian diambil setelah bekerja nanti. Coba dari Sakinah. Kalau saya ingin menjadi seorang auditor handal. Kalau saya ingin menjadi konsultasi manajemen Bu. Saya ingin menjadi akuntan handal Bu. Hebat anak-anak, Ibu doakan yang terbaik untuk kalian ke depannya. 3 tahun kemudian, Sakinah dan Kamelia telah berprofesi sesuai dengan keinginan cita-cita mereka. Sakinah menjadi seorang auditor yang handal, Kamelia menjadi seorang konsultasi manajemen. Inilah kisah mereka. Pada hari itu, Sakinah yang berprofesi sebagai auditor handal mendapatkan klien. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Indri dari PT Indo Jaya Mandiri. Iya benar Bu. Selamat datang Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Jadi begini Bu, perusahaan saya sudah melakukan investasi ke beberapa perusahaan. Dilaporkan oleh Direktur Keuangan saya, perusahaan-perusahaan ini memberikan keuntungan bagi saya. Namun, pada 2 tahun belakangan ini, mulai tahun 2017 sampai 2018, perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kerugian. Namun saat atasan saya melihat kerugian tersebut, atasan saya merasa curiga terhadap kerugian tersebut. Jadi atasan saya meminta tolong kepada Ibu untuk menginvestigasi kerugian tersebut. Saya meminta datanya 2 tahun terakhir, yaitu di tahun yang ingin diaudit. Karena di tahun tersebut merupakan tahun yang krusial dan masih bisa ditelusuri. Jika saya menemukan kejanggalan, saya akan langsung melaporkannya kepada Bapak. Siap, akan segera saya berikan. Dan terlebih dahulu saya harus mensertifikasi bahwa laporan keuangan melaporkan status keuangan yang korporasi yang secara wajar menampilkan posisi keuangan dan operasi koperasi untuk periode terkait. Baik Bu, Ibu bisa melakukan sertifikasi tersebut. Bapak bisa ambil laporan auditnya sekitar 1 bulan lagi. Karena dalam menyusun laporan audit, kami harus menjalankan berbagai prosedur audit, Pak. Apabila Ibu membutuhkan informasi lagi, Ibu bisa langsung menghubungi saya. Ini kartu nama saya. Ini Bu, kartu nama saya. Tentu saja, Pak. Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Selamat siang, permisi Bu. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Jadi gini Bu, saya ingin menanyakan terkait pemeriksaan laporan keuangan yang saya ajukan kemarin. Apakah sudah selesai? Tentu saja belum, Pak, karena batas waktu yang kita tentukan masih 3 minggu lagi. Saya sangat membutuhkan laporan keuangan tersebut secepatnya, karena keperluan dari pihak internal kami. Jadi, saya ingin laporan auditnya sudah selesai dalam waktu 2 hari lagi. Tidak bisa, Pak. Terlalu banyak sampel dalam laporan keuangan Bapak.
sehingga tidak memungkinkan untuk bisa menghasilkan laporan audit yang akurat secepat itu. Saya tidak tahu menahu, Bu. Akan saya tambahkan lagi fee untuk Ibu jika Ibu bisa menyelesaikannya dalam waktu 2 hari lagi. Ibu bisa lakukan apa saja untuk mempercepat pembuatan laporan auditnya. Ibu bisa melakukan manipulasi data jika perlu. Saya tidak bisa melakukan itu, Pak. Saya, sebagai seorang auditor, harus menjalankan pengauditan sesuai dengan prosedur audit, di mana sebuah kertas kerja disusun pada saat auditor melaksanakan beberapa tes pengujian. Lalu kertas kerja tersebut didefinisikan sebagai catatan yang dibuat, dikumpulkan, dan disimpan oleh auditor mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukan, keterangan yang diperoleh, serta kesimpulan yang ditariknya. Bagaimana ini, Bu? Saya bisa mati nih apabila tidak ada laporan audit tersebut dalam waktu 2 hari lagi. Saya mohon maaf, Pak, yang sebesar-besarnya. Seorang auditor juga memiliki kode etik yang harus dilakukan, dan kode etik tersebut sudah tertanam dalam diri saya. Saya juga harus menjalankan prinsip sebagai seorang auditor, Pak, yaitu berintegritas, objektivitas, dan bertanggung jawab atas perbuatan saya. Apabila saya melakukan manipulasi tersebut, berarti saya tidak berprinsip sebagai seorang auditor dan itu melanggar kode etik saya sebagai seorang auditor. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Saya juga tidak akan membiarkan kamu terkena masalah karena ini. Walaupun begitu, Pak, itu juga sama artinya membohongi diri saya sendiri. Apakah Anda yakin tidak mau melakukan sesuai keinginan saya? Saya akan memberikan berapapun yang kamu mau. Sekali lagi, saya mohon maaf pada Bapak. Saya masih tetap dalam pendirian saya, Pak. Baiklah kalau begitu. Saya akan perintahkan bawahan saya untuk mengambil berkas laporan keuangan yang diberikan kemarin. Halo, Camel. Hai Sakina, Kamu lagi ngapain? lagi baca-baca buku aja nih. Kenapa emangnya? Apakah kamu sibuk? Hari ini kita makan di restoran favorit kita yuk. Wih, ayo. Aku juga pengen makan bakso nih. Parah, enak banget loh itu. Valid, no debat sih. Tapi aku lebih pengen makan nasi gorengnya sih. Ya udah yuk, makan siang ini ya. Nanti aku jemput kamu ya. Oke, nanti telepon aja ya. Dadah. Oke, Kin. Kamelia sampai di kantor Sakina untuk menjemput Sakina makan siang bersama. Ketika hendak menuju ruangan Sakina, Kamelia nampak kebingungan dan melihat ada laki-laki yang tampak begitu pusing. Lalu, Kamelia menghampiri laki-laki tersebut dan bertanya, Ada apa, Pak? Sepertinya ini laporan keuangan ya, Pak? Iya betul. Bagaimana Mbak tahu? Saya merupakan seorang konsultan manajemen, Pak. Tugas saya memberikan solusi bagi perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami masalah. Sebelum memberikan solusi tersebut, tentunya saya harus menganalisa data-data tersebut. Contohnya, saya harus menganalisa laporan keuangan perusahaan tersebut, sehingga saya sudah sangat familiar dengan bentuk-bentuk laporan keuangan. Kalau begitu, apakah Mbak bisa membantu saya terkait perusahaan saya, Mbak? Dengan senang hati, Pak. Besok Bapak boleh datang ke kantor saya. Dan ini kartu nama saya, Pak. Terima kasih, Mbak. Sakina pun keluar menghampiri Kamelia untuk makan siang bersama. Hai, Kina. Pak, saya pergi dulu ya, Pak. Lalu Kamelia meninggalkan Pak Imam. Keesokan harinya, Pak Imam datang ke kantor Kamelia. Sore, Mbak. Sore, Pak. Silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Baik, Mbak. Jadi ada kendala apa di perusahaan Bapak sehingga membuat Bapak begitu stres kemarin? Jadi begini, Mbak. Tahun ini saya mengalami kerugian yang begitu drastis. Namun, menurut saya, usaha yang kami lakukan sudah begitu maksimal. Kalau boleh tahu, perusahaan Bapak bergerak dalam bidang apa, Pak? Kami merupakan perusahaan manufaktur. Kalau menurut laporan penjualan kami, sudah banyak barang yang laku terjual. Sehingga memang semestinya kami sudah mengalami profit yang cukup memuaskan. Namun Mbak, pada kenyataannya kami mengalami kerugian yang cukup besar.
Pak, dalam mengatur perusahaan, kita tidak hanya melihat dana pemasukannya saja. Kita juga perlu memperhatikan pengeluarannya juga. Coba boleh saya lihat terkait pengeluaran-pengeluaran yang ada di laporan keuangan Bapak? Boleh Mbak, ini saya sudah siapkan. Kamelia pun melihat data laporan keuangan Pak Imam. Lalu, data tersebut dianalisa oleh Kamelia. Apakah hanya di tahun ini saja Bapak mengalami kerugian? Iya Mbak, sebelumnya saya belum pernah mengalami kerugian. Oleh karena itu, saya sangat shock, stres, dan kebingungan. Di mana letak kesalahan saya dalam mengatur manajemen keuangan saya? Menurut saya, semua pengeluaran ini sudah wajar. Namun, ada satu pengeluaran yang begitu besar. Bisa Bapak jelaskan apa itu? Pengeluaran yang mana ya Mbak? Ini Pak, pengeluaran pada biaya dan gaji karyawan. Oh, untuk pengeluaran pada biaya dan gaji karyawan itu memang besar Mbak, karena kami menyesuaikan dengan perjalanan kami yang begitu besar. Jadi kami memerlukan SDM yang banyak dalam bantu terkait penjualan, termasuk juga bidang pemasaran, bidang produksi, dan bidang lain-lain. Pak, kita harus memaksimalkan kemampuan maupun nilai sumber daya manusia dengan menempatkannya di posisi yang sesuai, seleksi, pelatihan, penilaian, dan pemanfaatan karyawan. Sementara juga mengawasi kepemimpinan dan budaya organisasi dan memastikan kepatuhan dengan pekerjaan dan tenaga kerja undang-undang. Bukan hanya itu, penyusunan paket gaji dan tunjangan hingga kompensasi karyawan juga perlu dipertimbangkan. Jadi, dalam realitanya, Bapak menambah banyak karyawan. Iya, saya tidak mau membiarkan banyak karyawan yang kelelahan dalam bekerja di perusahaan saya. Namun, bukan begitu solusinya, Pak. Perekrutan baru tidak hanya memerlukan biaya tinggi, tetapi juga meningkatkan resiko terjadinya kesalahan dalam bekerja. Karena pendatang baru belum berpengalaman seperti halnya orang yang sudah bekerja di posisi tersebut. Seharusnya Bapak bisa menambah upah lembur karyawan-karyawan tersebut tanpa harus melakukan penambahan karyawan lagi. Tapi Karena jika begitu, bagaimana apabila di tahun-tahun berikutnya penjualan Bapak tidak sebesar di tahun ini? Bagaimana dengan karyawan-karyawan tersebut? Apakah nantinya akan langsung Bapak berhentikan begitu saja? Oh, tidak. Saya memberikan kontrak pada karyawan tersebut untuk 3 tahun ke depan. Nah, apalagi kalau sudah dikontrak 3 tahun ke depan, apakah Bapak sudah tahu pasti tentang penjualan Bapak di tahun yang akan datang? Tentu, penjualan perusahaan kami beberapa tahun ini aja meningkat. Apalagi untuk tahun berikutnya, sudah pasti akan lebih meningkat lagi. Tidak bisa begitu, Pak. Kita tidak bisa memastikan kondisi di lapangan ke depannya. Bagaimana jika ke depannya Bapak mengalami penurunan penjualan? Jika Bapak membatalkan kontrak tersebut secara sepihak, tentunya itu akan lebih merugikan untuk perusahaan Bapak. Kenapa seperti itu? Kan tinggal dibatalkan saja. Kalau dibatalkan, Bapak akan terkena sanksi hukum. Waduh, baru tahu saya Mbak. Jadikan itu pelajaran ya, Pak. Itu merupakan catatan penting bagi perusahaan Bapak. Jadi, mulai dari sekarang, perusahaan Bapak harus sebisa mungkin meningkatkan kurva penjualan agar bisa menutupi biaya gaji karyawan. Baik Mbak. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama, Pak. Kalau ingin dibantu lagi, boleh hubungi saya ya, Pak. Oh, baik Mbak. You said never let me go. 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 Sok silakan datang. Malah nyengir. Terima kasih.
Ah, kecepet itu.